Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Medawati. Pada video kali ini saya akan membuat tugas UTS tekstur yang diberikan oleh Pak Sarkin. Baik, langsung saja. Materinya itu sejarah bahasa C. Bahasa pemrograman C adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi. General Purpose Programming Language, mulai dari sistem operasi seperti Windows atau Linux, antivirus, software, pengolah gambar, image processing, hingga compiler untuk bahasa pemrograman, di mana C banyak digunakan untuk membuat bahasa pemrograman lain yang salah satunya adalah PHP. Bahasa pemrograman C dibuat pertama kali oleh Dennis M. Ritchie pada tahun 1972. Saat itu Ritchie bekerja di Bell Labs, sebuah pusat penelitian yang berlokasi di Murray Hill, New Jersey, Amerika Serikat. Terus compiler dalam bahasa C. Compiler adalah aplikasi yang berfungsi membaca dan menerjemahkan bahasa pemrograman komputer atau kode program untuk menghasilkan program. Berikut ini ada beberapa compiler yang dipakai dalam bahasa C, yaitu MinGW, Turbo C, Cygwin, Visual C++, CodeBlocks, dan masih banyak lagi compiler yang kita pakai dalam menjalankan kode program kita. Terus yang ketiga itu sintaks dalam bahasa pemrograman C. Dalam dunia pemrograman, sintaks adalah rangkaian aturan atau susunan kode atau ekspresi secara terstruktur. Aturan tersebut mengacu pada bahasa pemrograman yang dipilih. Jika memenuhi aturan, maka sistem komputer akan mampu mengenali maksud kode program yang ditulis oleh programmer. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, contohnya ini seperti include stdio.h, integer main, printf, hello world, return null. Nah, jadi kita coba di sini. Include stdio.h, lalu integer main, lalu printf, jangan lupa titik koma, lalu return null. Oke, jadi kita coba running. Nah, jadi dia kan nanti menghasilkan ini. Jadi saya akan jelaskan. Jadi pertama itu kita menggunakan input stdio.h sebagai header dari program C, lalu integer main sebagai fungsi utama, lalu habis itu kita mencetak hello world, lalu return null untuk pengembalian nilai 0. Jadi kenapa itu tadi hasilnya menjadi hello world? Karena di sini kita memberikan perintah print atau cetak. Jadi dia akan mencetak hello world ini dan menjadi seperti ini. Oke. Next. Sini ada sebentar. Mulai. Jadi saya akan membuat contoh program mulai. Oke. Sama seperti tadi. Terus kita menggunakan printf. Oke. Terus hello world.
lalu slash n, lalu ayam bukan bahasa Inggris, ayam learning C apa nih? I am learning C and and it's also salah. Oke. Lalu jangan lupa biar resmi harus menggunakan titik koma lalu return lagi. Oke. Jadi kita coba running. Nah, ini hasil runningnya jadi tersusun ke bawah ini karena fungsi nilai itu untuk menyusun program agar terurut ke bawah. Jadi saya akan jelaskan programnya. Jadi seperti biasa, pertama ini plus stdio.h sebagai header dari program C, lalu integer main sebagai fungsi utama, lalu mencetak hello world /n, I am learning C /n, and it's awesome. Lalu return null, pembelian nol. Jadi return null itu berfungsi bahwa menunjukkan kepada program bahwa ini ya sudah bagian akhir dari program, jadi dia berfungsi untuk memberhentikan program. Oke, lanjut. Di sini ada komentar dalam bahasa C. Jadi contohnya kayak ini saya hapus dulu. Jadi bagian sini kita menggunakan komentar multi-line comment. Jadi untuk mengetahui multi-line comment itu dia menggunakan 2 slash. Jadi contoh begini, ini adalah komentar multi-line. Terus habis itu kita menggunakan single line. Ini adalah komentar single line. Jadi kita print lagi hello world. ls Oke guys, ini salah, harus menambahkan bintang. Nah, jadi kita running akan jadi seperti error. Sebentar, error di bagian iya, ini harus dispasi. Terus tetap sebentar, saya lihat sini. Oh iya, lupa. Kan dia harus ada penutup komennya.
jadi seperti ini. Sebentar. Setelah lupa ditambahkan titik koma. Nah, baik, dia akan jadi seperti ini. Jadi fungsi ini tuh untuk menambahkan komentar, fungsi multi-line comment dan single line comment. Oke, next. Variabel dalam bahasa C. Variabel adalah penanda identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Nilai tersebut dapat diubah sepanjang kode program. Secara teknis, variabel merujuk kepada suatu halaman di memori komputer. Setiap variabel memiliki nama sebagai identitas untuk variabel tersebut. Baik, jadi contoh variabel itu seperti ini. Oke. Terus 8 tipe data dalam bahasa pemrograman C. Dalam pemrograman C, tipe data adalah deklarasi untuk variabel. Ini menentukan jenis dan ukuran data yang terkait dengan variabel. Misalnya integer myvar. Nah, ini kayak gini. Integer A sama dengan 5. Terus float berat badan sama dengan 5,99. Terus char abjad sama dengan 0. Ini dia sebagai karakter. Terus dia mencetak variabel dengan printf modulus D. Jadi modulus D ini dia digunakan untuk mencetak mencetak angka desimal dan bilangan bulat. Terus modulus D ini dia untuk mencetak bilangan bulat. Terus modulus titik 2F ini untuk mencetak angka desimal. Terus modulus C ini karena dia menggunakan fungsi char, jadi dia menggunakan modulus C. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke, next. Konstanta dalam bahasa C. Konstanta adalah sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai sesuai dengan namanya. Nilai dari konstanta bersifat tetap atau konstan dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Jadi berikut ini contohnya. Jadi di sini itu konstanta ya. Sebentar. Nah, di sini jadi terdapat include stdio.h sebagai header dari program C, lalu define panjang 8, define lebar 5. Jadi dia langsung masuk saja ke integer main, fungsi utama menggunakan fungsi void, lalu dia mencetak panjang sama dengan modulus D /n, panjang. Terus printf lebar sama dengan modulus D /n lebar, terus printf luas panjang kali lebar sama dengan modulus D /n dan panjang kali lebar. Jadi ini kan panjangnya sudah diisi 8, lalu lebarnya 5. Jadi pas nanti bagian sini nanti akan dia mengkalikan, karena di sini beri perintah untuk mengkalikan panjang dengan lebar, jadi nanti hasilnya seperti ini. Okay. Next, operator dalam bahasa C. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada nilai, variabel atau ekspresi. Berikut ini beberapa operator dalam bahasa C. Operator aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Terus ini operator perbandingan, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Operator logika itu ada and, or, not, lalu operator penugasan ada sama dengan, ini seperti ini, lalu operator pointer dan operator bit. Jadi berikut ini adalah contoh programnya. Jadi integer A sama dengan 5, B sama dengan 3. Integer hasil tambah sama dengan A tambah B.
Ini menggunakan operator matematika, jadi ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Jadi dia akan mencetak hasil penjumlahan dari hasil tambah, hasil kurang, hasil kali, hasil bagi, dan hasil modulus. Terus operator perbandingan, integer x sama dengan 10, y sama dengan 20. Lalu dia menggunakan kondisi jika x sama dengan y, maka dia akan print x sama dengan y/n. Terus maka jika x kurang dari y, dia akan mencetak x kurang dari y. Terus maka x lebih besar dari y. Lalu operator logika di sini menggunakan integer p sama dengan 1, q sama dengan 0. Lalu menggunakan kondisi lagi jika p dan q dia akan print kondisi n terpenuhi. Terus jika p atau q, maka dia akan mencetak kondisi OR terpenuhi. Terus ini jika not p, maka dia akan print kondisi not terpenuhi, lalu return 0. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Tipe data boolean. Tipe data boolean sebenarnya sangat sederhana. Tipe data ini hanya bisa diisi dengan salah satu dari dua nilai, true atau false. Tipe data boolean banyak dipakai dalam percobaan kode program atau untuk memutuskan apa yang harus dijalankan pada sebuah kondisi if else. Jadi ini contoh programnya. Define true, mendefinisikan konstanta untuk representasi nilai boolean. Jadi define true 1, terus define false 0. Lalu integer main sebagai fungsi utama mendeklarasikan variabel boolean. Integer is true sama dengan true, integer is false sama dengan false. Menampilkan hasil menggunakan printf nilai is true modulus d/n yang nilainya disimpan pada is. Terus printf nilai is false modulus d/n yang nilainya disimpan pada is false. Lalu menggunakan dalam kondisi. Jadi di sini menggunakan kondisi jika. Jika is true, jika dia benar, maka dia akan mencetak ini adalah kondisi true atau benar. Lalu maka dia akan mencetak ini adalah kondisi false kalau dia salah. Jadi ini hasilnya. Oke, lalu di sini terdapat kondisi. Pada dasarnya kondisi if else if adalah sebuah struktur logika program yang didapat dengan cara menyambungkan beberapa kondisi if else menjadi sebuah kesatuan. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Jika ternyata tidak juga terpenuhi, akan lanjut lagi ke kondisi if di bawahnya, dan seterusnya hingga blok else terakhir atau terdapat kondisi if yang bernilai true. Jadi berikut ini contohnya. Integer main, lalu kita mendeklarasikan integer angka, meminta input dari pengguna. Jadi meminta pengguna untuk mengisi masukkan sebuah angka. Jadi jika angkanya lebih dari 0, maka dia akan mencetak angka yang dimasukkan adalah positif. Terus jika pengguna menginput kurang dari 0, maka dia akan memasukkan angka yang dimasukkan adalah negatif. Lalu jika false, maka dia akan mencetak angka yang dimasukkan adalah 0. Jadi seperti ini. Misalnya ini dimasukkan 6, berarti dia positif karena dia lebih dari 0. Jadi contohnya jika kita mengisikan ini kurang dari 0, maka akan dia mencetaknya, dia akan menulis angka yang dimasukkan adalah negatif. Lalu di sini ada switch, while loop, for loop, break, continue. Switch digunakan untuk mengevaluasi ekspresi atau nilai dan memilih dari beberapa blok kode yang akan dieksekusi berdasarkan nilai tersebut. While loop digunakan untuk menjalankan satu blok kode selama kondisi yang diberikan bernilai benar
For digunakan untuk melakukan iterasi sejumlah tertentu dengan menginisialisasi variabel, memberikan kondisi berhenti dan langkah iterasi. Break digunakan untuk menghentikan eksekusi dari loop atau switch statement dan melanjutkan eksekusi setelah loop atau switch tersebut. Continue digunakan untuk menghentikan iterasi saat ini dalam loop dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Terus ada array dalam bahasa pemrograman C. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Jadi berikut ini contoh array. Ini. Jadi kita menggunakan fungsi void main, lalu mengisi array menggunakan fungsi char huruf dengan char huruf dengan maksimal karakter 5 sama dengan A, B, C, D, E. Lalu mengubah isi array huruf dengan maksimal karakter 2 sama dengan Z. Mencetak isi array menggunakan printf. Jadi huruf hasil runningnya seperti ini. Kan dia sudah diubah. Lalu string dalam bahasa C. String adalah sebuah array satu dimensi yang berisi kumpulan dari huruf atau karakter dan diakhiri dengan karakter kosong atau null. Bahasa pemrograman C memang tidak memiliki tipe data string, tapi kita tetap bisa membuat string dengan tipe data char. Contoh, char greeting dengan karakter 6 sama dengan HELLO. Jadi ada ini seperti ini, lalu slash not null. User input dalam bahasa C. Input adalah sesuatu data yang kita masukkan ke dalam program. Input biasanya diambil dari perangkat inputan seperti keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Proses adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam program untuk menghasilkan output. Output adalah informasi yang dihasilkan setelah dilakukan proses. Output biasanya ditampilkan ke layar komputer. Pada bahasa pemrograman C, terdapat beberapa fungsi dasar untuk menampilkan output dan mengambil input. Terus, pada pemrograman C juga terdapat memory address dan pointer. Baik, saya rasa itu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.